Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan memuja Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk saling bisa menasihati, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkara yang sangat penting terkait dengan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, yaitu keterkaitan kita dengan Al-Qur'an. Sejauh mana kita terkait dengan Al-Qur'an, maka sejauh itu pula lah Allah akan berikan kita kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad litashqa, sehingga kau sengsara. Kata sebagian ulama, ai litas'ad, tetapi Al-Qur'an turun kepadamu agar kau bahagia, ya, agar engkau bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada yang terbaik. Kalau seorang ingin meraih keterbaikan dalam urusan apapun, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Dia ingin menjadi terbaik dalam kehidupan berkeluarga, Al-Quran adalah petunjuknya. Dia ingin menjadi yang terbaik dalam kehidupan sosial, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Dia ingin menjadi pemimpin yang terbaik, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Dan Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang terbaik, yang terlurus, yang paling afdal, ya. Makanya Nabi SAW dalam banyak khutbahnya mengatakan, Inna ahsanal kalami kalamullah. Sungguhnya yang terbaik adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyedihkan adalah kita hidup di zaman yang sebagian kaum muslimin atau banyak kaum muslimin yang meninggalkan Al-Qur'an. Sebagian kita membaca semuanya, apa saja dia baca, kecuali Al-Quran dia tidak baca. Mau bicara olahraga dia baca, politik dia baca, kesehatan dia baca, kecantikan dia baca, ya, semuanya. Masalah virus dia baca, masalah orang gila dia baca, masalah artis dia baca. Wawasannya sangat luar biasa. Semua dia baca kecuali Al-Quran yang tidak dia baca. Kondisi sebagian muslimin demikian, ya. Sebagian kaum muslimin hanya membeli Al-Quran, kemudian dia hias. Al-Qurannya berwarna emas, dengan bentuk yang besar, dengan ghilaf, sampul yang indah, kemudian diletakkan di rak sehingga berdebu. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Sebagian kaum muslimin, sebagian kita tidak membuka Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Inilah yang pernah dikeluhkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah abadikan keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Furqan. Allah berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Berkata sang Rasul, banyak tafsir mengatakan maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashku, dia mengeluh. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran mahjur, yaitu ditinggalkan. Ya. Sebenarnya mengatakan perbuatan meninggalkan Al-Quran ini adalah perbuatan sangat tercela. Ada yang mengatakan termasuk dosa besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengeluhkan hal tersebut. Dan keluhan tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ayat ini, ya, dalam surat Al-Furqan datang setelah Allah menyebutkan tentang penyesalan orang kafir, ya. Wa yauma orang zalim, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasula sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu ayat sebelumnya Allah berfirman tentang orang zalim yang menyesal pada hari kiamat, yang menggigit tangannya, dan dia berkata, seandainya dahulu saya mengikuti jalan Rasulullah, sungguhnya dahulu saya tidak mengikuti jalan si fulan. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan
tercela, dosa besar yang menjadikan dia tersisa pada neraka jahanam. Kemudian setelah itu baru Allah menyebutkan bagaimana keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang menyedihkan ketika kaum muslimin yang disebut dengan umat Quran malah meninggalkan Al-Quran. Dan kita melihat kondisi di zaman sekarang, zaman medsos, zaman ledakan informasi, zaman kepo, ya. Subhanallah, orang-orang tersibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Al-Quran mereka tinggalkan. Agar kita lebih jelas sejauh mana kita ini jauh dari Al-Quran, ya, bagaimana kita menghiasi hidup kita dengan Al-Quran, sebenarnya kita jauh dari Al-Quran. Saya akan bacakan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang hajrul Quran. Di antara hajrul Quran itu meninggalkan Al-Quran adalah hajru sama'ihi wal imani bihi wal isuqa ilaihi, yaitu tidak mau mendengar Al-Quran, tidak menyimak Al-Quran dengan baik, tidak beriman dengan Al-Quran. Ini salah satu bentuk meninggalkan Al-Quran. Orang kafir jelas mereka tidak beriman, selesai. Itu adalah bentuk meninggalkan yang sangat parah. Tapi di antara bentuk-bentuk juga meninggal Al-Quran yang sebagian kaum muslimin terjerumus di dalamnya, di antaranya tidak mau mendengar Al-Quran, ya. Sibuk dengan mendengar yang lain. Sibuk dengar musik-musik, sibuk dengar cerita-cerita, sibuk dengar dongeng-dongeng. Dahulu Nadhr bin Harith, salah seorang tokoh orang-orang Quraisy, bagaimana cara dia memalingkan orang-orang agar tidak mendengar Al-Quran? Dia buat cerita-cerita. Dia sering bersafar ke Persia, ke Romawi, kemudian dia pulang bawa cerita tentang Rustum, tentang Kaisar, tentang macam-macam. Agar orang-orang tidak mendengar ayat-ayat Allah tapi sibuk dengar cerita-ceritanya. Itu di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah." Ada di antara manusia ada yang yashtari lahwal hadits, yang membeli perkataan sia-sia untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Di antaranya perbuatan Nadhr bin Harith, ya, yang membawa cerita-cerita dari luar negeri, dari Romawi, dari Persia, sehingga orang sibuk mendengar cerita tersebut, lalai dari membaca Al-Quran, lalai dari mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dari firman Allah, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah" adalah al-ghina, nyanyian, musik-musik. Lihatlah bagaimana banyak kaum muslimin yang sibuk dengan musik-musik, hafal beragam lagu, hafal beragam nada, ya. Bahkan kunci-kuncinya pun dia hafal. Kemudian Al-Quran, entah berapa surat yang dia hafal, mungkin tidak ada yang dia hafal. Ini contoh, ini saya tidak bicara tentang orang kafir, saya bicara tentang kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin. Makanya di antara bentuk menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, adalah hajru sama'ihi wal isgha ilaihi, yaitu tidak mendengarkan Al-Quran dan tidak serius menyimak Al-Quran. Yang kedua di antara bentuk hajar Al-Quran, hajrul amal bihi wal wukuf inda halali wa haramihi. Yang kedua adalah tidak mengamalkan Al-Quran. Mungkin seorang baca, mungkin seorang menghafal, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia tidak berhenti pada halalnya dan haramnya. Sekedar baca saja. Dan ini kesalahan sebagian kaum muslimin. Jadikan Al-Quran hanyalah bacaan tilawah. Makanya Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, yang merupakan teguran bagi kita semua, kata beliau, "Innama unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Maka orang-orang hanya mencukupkan bentuk pengamalan Al-Quran dengan membacanya saja. Dan ini kesalahan. Kita bahagia, sekarang ini banyak orang-orang yang belajar tajwid dengan baik, banyak qurra, ahli Al-Quran, dibukalah pondok-pondok tahfidz, itu suatu hal yang menyenangkan, sangat menyenangkan hati. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Ya. Seorang bukan hanya mencukupkan diri dengan baca saja. Benar, baca dapat pahala. Tapi yang lebih penting daripada sekedar membaca adalah mentadabburi kemudian mengamalkannya. Ya. Jadi kita punya, kalau boleh saya sebutkan di sini, ya, Al-Quran tujuannya di antaranya ada 3, ya. Qiraah, membaca.
membaca atau tilawah. Kemudian yang kedua adalah tadabbur, yaitu menghayati, menghayati kandungan-kandungan maknanya dengan baca tafsirnya dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah mengamalkan. Ini yang paling penting. Nah, ini semua adalah sarana ya. Qiraah adalah sarana untuk tadabbur dan tadabbur adalah sarana untuk mengamalkan. Yang terakhir adalah ini, adalah mengamalkan. Nah, sebagian kaum muslimin hanya mengcukupkan pada poin pertama, hanya cuma sampai di sini dan ini kesalahan. Ini yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih." Sungguhnya Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Maka sebagian orang hanya mencukupkan dengan qiraah. Ya. Sampai kemudian sebagian berbangga-banggaan, berlebih-lebihan, sampai menyalah, sampai seakan-akan berlebih-lebihan, sampai harus baca Quran harus dengan tajwid yang terbaik, kalau tidak disalah-salahin terus sehingga orang malas baca Quran. Sebagian orang bukannya semangat belajar tapi malah malas ya. Al-Quran tajwid oke, tapi tidak sampai pada derajat wajib ya. Belajar ya, yang penting seorang baca Quran, niat kita tujuan baca Quran adalah mentadabburi. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran ataukah ada gembok dalam hati mereka? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Kalau bukan dari Allah tentu akan mereka dapati banyak perselisihan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran tidak ada perselisihan? Dengan cara mentadabburi, menghayati maknanya. Bukan sekedar dibaca saja. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Al-Quran itu untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allahum yaqilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran agar mereka bisa memikirkan Al-Quran tersebut. Oleh karenanya, di antara bentuk, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah sekedar membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Lihat bagaimana para salaf dahulu. Saya bacakan pernyataan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in rahimahullahu taala. Dia berkata, "Haddatsana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima." Orang-orang yang telah mengajari kami Al-Qur'an, dia tabi'in, yang mengajari dia Al-Qur'an adalah para sahabat. Sungguh telah mengabarkan kepada kami orang-orang yang mengajarin kami Al-Qur'an seperti Utsman bin Affan dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhumma, dan juga selain mereka berdua, annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Dahulu para sahabat kalau mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka belajar 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melampauinya sampai mereka mempelajari apa kandungannya, ilmunya dan amalnya bagaimana. Jadi mereka belajar ilmu dan mereka belajar penerapan. Qalu, mereka berkata, fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kami pun belajar Al-Qur'an, ilmunya itu tafsirnya dan juga amalnya sekaligus. Ya. Makanya dulu para salaf, para sahabat dahulu mereka sampai cukup lama untuk menghafal satu surat. Bahkan disebutkan, ya, salah seorang dari mereka menghafal Al-Baqarah sampai 8 tahun. Karena bukan sekedar hafal doang, mereka hafal ilmu tafsirnya dan bagaimana pengamalannya. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana rajulu idza qara'a Al-Baqarah wa Ala Imran jadda fi ayunina." Di antara kami kalau ada seorang sudah hafal Al-Baqarah dan Al-Imran, maka dia agung di sisi kami. Jadi berarti orang ini sudah hebat. Sudah berapa ayat yang dia pahami tafsirnya, sudah berapa ayat yang dia amalkan. Kita alhamdulillah ya, banyak orang-orang serius dalam qiraat, baca ya. Tapi bukan itu tujuan Al-Quran yang paling utama. Bagaimana kita mau menghiasi kehidupan kita dengan Al-Quran? Bukan menghiasi dengan bacaan saja. Penerapan. Al-Quran
sekarang hanya sekedar ya dicari keberkahannya, dibaca begitu saja dicari keberkahannya, taruh di rak ya. Yang kita perlukan adalah pengamalannya. Yang kita perlukan adalah pengamalannya. Oleh karenanya ini sebagai ya, masukan bagi kita. Kita tahu sejauh mana kita ini meninggalkan Al-Quran. Di antaranya adalah meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Hanya sibuk membacanya, lupa untuk berusaha menerapkannya. Yang ketiga, di antara bentuk menghajar, meninggalkan Al-Quran adalah hajru tahkimihi wa tahakum ilaihi fi usuliddin wa furu'ihi wa i'tiqadin annahu la yufidul yaqin wa anna adillatahu lafdhiyah la tuhassilul ilma. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara bentuk menghajar Al-Quran adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Ada masalah tidak dikembalikan kepada Al-Quran. Banyak kaum muslimin tidak mau kembali kepada Al-Quran. Iya, Al-Quran iya. Al-Quran firman Allah, kitabullah, sumber hukum Islam, sumber hukum yang turunkan Tuhan. Yang ciptakan kita semua ini yang menurunkan Al-Quran. Firmannya Tuhan. Tapi kalau ada masalah enggak pakai Al-Quran. Nyatanya demikian. Tidak percaya dengan Al-Quran. Al-Quran sudah tidak lagi relevan di zaman ini. Dengan berbagai macam dalih. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Sehingga dia berbagai macam cara untuk menjadikan Al-Quran sebagai disampingkan ya. Ini di antara bentuk menghajar Al-Quran. Yang keempat, hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallim bihi minhu. Di antara bentuk menghajar Al-Quran adalah tidak mentadabburinya. Ya tadi kalau tidak mengamalkan, di antara juga tidak mentadabburinya karena tadabbur adalah sarana untuk mengamalkan. Kita tidak belajar Al-Quran kita tidak baca Al-Quran dengan apa menikmati. Al-Quran banyak sekali kisah-kisah Nabi yang kita hendaknya kita masuk dalam lautan faedah dari kisah-kisah tersebut. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surat yang Allah turunkan kepada kita untuk kebahagiaan kita, namun tidak kita seriusin. Saya bilang kalau ada raja mungkin kirim surat sama kita baca, mungkin kita baca berulang-ulang. Apa maksud raja ini? Kenapa kirim surat kepada saya? Allah Subhanahu wa taala kirimkan Al-Quran memuliakan kita semuanya dengan menurunkan Al-Quran firman-Nya langsung. Diturunkan melalui malaikat Jibril kepada manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai kepada kita sementara kita tidak berusaha untuk memahami apa maksudnya. Kita baca begitu saja. Ya. Kita saja kalau baca berita, kita baca serius. Ada berita di website, ada berita di internet, kita baca maksudnya apa. Kita menganalisa, subhanallah. Kita menganalisa, kita mengkritiki. Baca Al-Quran hambar. Ini maksudnya apa? Tidak kita perhatikan maksudnya apa ini. Ya, maksudnya apa? Ini di antara bentuk menghajar Al-Quran adalah meninggalkan tadabbur Al-Quran. Padahal Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafahumin wa ta'aqulin khairun min khatmah bila tadabbur wa la ta'aqul. Atau kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, membaca Al-Qur'an satu ayat saja dalam Al-Qur'an dengan tadabbur, berusaha memahaminya, itu lebih baik daripada khatam Quran tapi sekedar baca doang tanpa berusaha memahaminya. Jadi kita nikmati ayat tersebut. Dengar ya. Kalau Allah berfirman, dengar apa maksudnya. Dan ini tidak mungkin kita bisa kerjakan kecuali dengan membaca tafsir-tafsir yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita sebutkan di sini bentuk-bentuk menghajar Al-Quran. Menghajar maksudnya meninggalkan. Yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ada 5 ya. Yang pertama tadi adalah tidak mendengar Al-Quran. Tidak mau mendengar Al-Quran. Di antaranya termasuk tidak membaca Al-Quran. Saya katakan tadi, kita hidup di zaman yang orang bilang adalah ledakan informasi. Dan sebagian orang Masya Allah, semua dia baca ya. Masalah kesehatan dia baca, masalah politik dia baca, masalah artis dia baca, masalah kriminal dia baca, semuanya dia baca. Bahkan dia ngomentari, bahkan dia menganalisa. Al-Quran saja yang tidak baca. Al-Quran saja yang tidak dia baca.
kita termasuk menghajar. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara bentuk menghajar Al-Quran tidak menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Subhanallah. Ya, ini maksudnya artinya sebagian ulama saking keras dalam hal ini mengatakan orang tidak satu bulan tidak khatam Al-Quran itu menghajar Al-Quran. Ya, tapi menghajar Al-Quran tentu bertingkat-tingkat ya. Ini tidak baca sama sekali, hari-hari lewat tidak ada satu halaman dia baca. Hari-hari lewat tidak ada satu lembar yang dia baca. Sementara informasi dia baca berlembar-lembar. Ya. Berseri-seri dia nonton. Yang kedua, di antara bentuk menghajar Al-Quran adalah tidak mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga adalah tidak mengamalkan Al-Quran. Yang keempat adalah tidak berhukum kepada Al-Quran. Yang kelima Ibnu Qayyim mengatakan hajrul istishfa wa tadawi fi jami' amradil qulub. Yang kelima tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai obat dalam penyakit hatinya ya. Penyakit-penyakitnya termasuk penyakit hati. Bukankah di antara doa, yang kelima ini di antara doa yang sering kita baca, doa penghilang kesedihan. Apa doa tersebut? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madhin fiya, hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba huzni wa jala'a hammi ya. Doa tersebut doa penghilang kesedihan, intinya ya Allah, aku sesungguhnya adalah hamba-Mu dan aku adalah putra dari hamba-Mu ya. Kemudian ubun-ubunku di tanganku, berlaku padaku hukum-Mu dan keputusan-Mu adalah adil bagiku ya. Aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama-Mu ya. Yang Engkau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Dan Kau turunkan nama-nama tersebut dalam Al-Quran. Dan Kau ajarkan nama-nama tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Kau simpan sebagai nama-nama tersebut di sisimu ilmu gaib yang orang lain tidak ada yang tahu. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Agar Engkau menjadikan Quran sebagai penyujuk hatiku. Wa nura sadri, dan juga cahaya bagi dadaku. Wa dhahaba huzni, ya, untuk menghilangkan kesedihanku. Wa jalaa hammi, dan untuk menghilangkan kesedihanku, gundah gulanaku. Jadi Al-Qur'an ya adalah obat. Wa unazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan syifa, adalah obat. Di antara bentuk hajar Al-Qur'an adalah kita tidak berusaha perbaiki diri kita yang membaca Al-Qur'an. Jadi tidak, kata para ulama, di antaranya kalau kita baca Al-Qur'an, niatkan untuk membersihkan hati kita. Niatkan untuk mengobati hati kita yang penuh dengan berbagai macam penyakit. Ini di antara bentuk menghajar, meninggalkan Al-Quran yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya sederhana. Ya. Kita tahu bahwasanya Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Ya. Di dunia maupun di akhirat. Ya. Makanya saya sering sampaikan, semua yang terkait dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memilih Al-Quran untuk diturunkan di malam yang terbaik, Lailatul Qadar. Kemudian Allah memilih Al-Quran untuk turun di bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Semua yang berkaitan Al-Quran semuanya indah, semuanya terbaik. Malam terbaik, bulan terbaik. Allah turunkan melalui nabi, malaikat terbaik, malaikat Jibril alaihissalam, sayyidul malaika, pimpinan para malaikat.
Allah turunkan Al-Quran melalui Nabi terbaik, manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan di kota yang terbaik, ahabul bilad ila Allah, kota Mekah. Ya. Semua yang tersentuh Al-Quran menjadi yang terbaik. Siapa yang paling menguasai Al-Quran? Dia yang terbaik. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran mengajarkannya. Oleh karenanya, siapa yang belajar Al-Quran dimuliakan di dunia sebelum di akhirat. Lihat kata Nabi SAW pada sebagian sahabat, kata Rasulullah SAW, ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Yang menjadi pemimpin, jadi imam di antara kalian yang paling paham tentang Al-Quran. Kemudian juga ketika Nabi SAW menguburkan sebagian sahabat dalam perang Uhud, ketika itu jenazah sangat banyak sementara para sahabat letih dalam menggali lubang-lubang mayat kuburan, maka satu lubang dikuburkan 2 atau 3 orang. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang pertama kali kami masukkan ke dalam lubang sebagai bentuk pemuliaan? Kata Nabi SAW, ya, aktsaruhum hifdzan lil Quran, yang paling banyak hafalannya yang masukkan dalam lubang terlebih dahulu. Berarti Nabi SAW mendahulukan ya orang yang hafal Quran untuk dikuburkan terlebih dahulu. Belum lagi kalau kita bicara hari kiamat kelak. Bagaimana Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi kita hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kita jarang baca Al-Quran. Kayaknya waktu enggak ada. Sibuk apa sebenarnya kita ini? Ya. Cari nafkah ada waktu, alhamdulillah. Dunia ada waktunya, terus masa tidak sempat baca Al-Quran meskipun setengah jam, 1/4 jam, 10 menit. Hari-hari terlewatkan, tidak satu lembar pun kita baca. Terus bagaimana? Al-Quran memberi syafaat kepada kita secara langsung. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang memberi syafaat. Ini kalau kita bermasalah, Al-Quran menolong kita pada hari kiamat. Karena kita membacanya ketika di dunia. Dalam sebagian riwayat Al-Quran mengatakan, ya Rabbi mana'tuhu minan naum. Ya Rabbku, aku cegah dia dari tidur. Dia mau tidur tapi dia baca aku terlebih dahulu. Selamatkan dia. Dan kita sangat butuh syafaat pada hari kiamat kelak. Kemudian orang baca Al-Quran, surganya akan ditinggikan. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran. Kemudian naiklah engkau di surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca tatkala di dunia. Sungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca. Semakin seorang banyak baca Al-Quran, terutama dia mentadabburi dan mengamalkannya, maka kedudukannya semakin tinggi. Ketika kita meninggalkan Al-Quran, tidak kita baca, tidak kita tadabburi, tidak kita amalkan, hanya sekedar pajangan di rak buku, hanya sekedar berhias-hias qiraah ini, qiraah anu, ya, hanya baca dengan nada ini, nada anu, ya. Tidak memahami kandungannya, tidak membaca tafsirnya. Ya. Ini repot dalam kehidupan ya. Apalagi kalau kita tidak baca sama sekali. Ini punya dampak dalam kehidupan seseorang secara pribadi maupun keluarga, masyarakat maupun lebih luas daripada itu. Coba kalau seorang belajar Al-Quran, akan lewat dalam benaknya ayat-ayat tentang pengharaman, ini haram, ini dilarang, ini diperbolehkan, tentang agungnya tauhid, tentang haramnya zina, tentang perintah menundukkan pandangan, ya, tentang untuk menjaga diri, memiliki sifat malu, tentang adab. Dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Akan pengaruhi kehidupannya. Akan pengaruhi kehidupannya. Ya. Oleh karena di antara sifat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan kana waqafan inda hududillah, inda kitabillah. Umar bin Khattab itu berhenti. Kalau ada ayat dia pasti melaksanakannya. Dia tidak mau melewati ayat. Ketika ada seorang datang kemudian mencela Umar, dia mengatakan, Umar engkau tidak adil, kau tidak berikan kami harta. Dia cela Umar, padahal Umar sangat adil.
khalifah yang sangat adil. Dan Umar ketika ingin marah sama orang ini, maka ada seorang menegur, membacakan ayat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Khudhil afwa wa amur bil urf wa arid anil jahilin." Wahai Umar, Allah berfirman, berpaling dari orang jahil. Ini orang termasuk orang jahil. Maka Umar waqafan inda kitabillah. Dia pun berhenti ketika ada ayat, dia tidak melanjutkan lagi. Dia tidak jadi marah. Dia berpaling dari orang jahil tersebut. Ya. Kenapa Al-Quran tersebut diamalkan? Lihatlah sekarang bagaimana anak muda di zaman kita. Seandainya mereka menghafal ayat, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang yang beriman, tundukkan pandangan, menjaga kemaluan mereka. Tatkala yang mereka hafalkan bukan itu. Bukan ayat, tapi yang mereka hafalkan lagu-lagu yang isinya cinta-cinta, isinya menimbulkan hasrat, mengobarkan syahwat. Lihat apa yang terjadi. Terjadi perzinahan. Orang-orang buka aurat tanpa ada rasa malu. Lihat bagaimana Al-Quran jika ditinggalkan dalam strata atau dalam tingkatan person-person, belum lagi dalam keluarga. Bagaimana keluarga, lihat kehidupan keluarga tanpa Al-Quran. Yang ada cuma layar televisi, kemudian hari nonton film ini, biasa nonton Korea, besok lagu dangdut, besok lagu pop. Seperti itu. Sama-sama duduk nonton sinetron. Hanya nonton lawak-lawakan ya, tawa ketiwi. Jauh dari Al-Quran. Al-Quran ada, bilang Al-Quran ada. Setiap orang muslim, setiap rumah muslim pasti ada Al-Qurannya. Tapi mana Al-Quran tersebut dipajang. Sampulnya bagus, dalamnya warna kuning, luar biasa. Bahkan Al-Qurannya ada merah-merahnya dalam tulisannya, Masya Allah. Tapi kapan dibaca? Sering berhari-hari lewat tidak dibaca. Bagaimana rumah tangga seperti ini? Bagaimana mentarbiah anak-anak sementara orang tua seperti ini? Jauh dari Al-Quran. Pakar dalam bidang dunia, Al-Quran nggak ngerti sama sekali. Menyedihkan. Belum kalau dalam lingkupan yang lebih luas. Oleh karenanya, marilah kita, ini semua teguran bagi kita semua, bukan bagi antum saja, bagi saya pribadi yang kita masih jauh dari Al-Quran, masih kurang dalam perhatian terhadap Al-Quran, padahal itulah kitab kebahagiaan. Ya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kita ingin bahagia, seringlah baca Al-Quran. Mencari kebahagiaan dengan selain Al-Quran kita tidak akan bahagia. Yang mengatur hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bagian hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuruh kita bahagia dengan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita mencari kebahagiaan bukan dengan Al-Quran, mencari kebahagiaan dengan lelucon, dengan saya kemarin sempat ngobrol sama sebagian kawan. Sebagian orang cari kebahagiaan dengan hiburan-hiburan. Dengan duduk nonton orang berdongeng ketawa ketiwi ya. Terus kalau sudah ketawa ketiwi kemudian bahagia? Jawabnya tidak. Lihat betapa banyak pelawak-pelawak yang terjerumus dalam narkoba, banyak banget. Karena cek di internet kalau ingin tahu. Mereka yang suka tertawa dan membuat orang tertawa, mereka bahagia? Jawabannya tidak. Kalau mereka bahagia, kenapa mereka terjebak dalam narkoba ya? Jadi bukan itu cara berbahagia. Cara bahagia Anda buka Quran, istri Anda buka Quran, Anda baca Quran. Anak-anak baca Quran, itu bahagia. Renungkan satu ayat ini bicara begini, ayat ini bicara, itulah kebahagiaan. Itu bahagia. Bukan bahagia kemudian nonton sinetron, nonton drama Korea ya. Makanya saya pegel banget lihat sebagian dai kemudian yang seakan-akan membolehkan drama Korea, waliyadzubillah ya. Ngajari orang-orang nonton drama Korea. Astagfirullah ya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, sudahlah kita ini terlalu sibuk dengan berbagai macam berita, lupa membaca Al-Quran. Sekali lagi maksud saya bukan berarti kita ini menjadi orang yang seperti katak dalam tempurung, tidak tahu apa-apa. Enggak, kita punya pengetahuan tentang berita politik sebagian kita tahu, berita tentang kesehatan kita tahu, tapi ada porsinya. Jangan sampai ini semua mengalahkan porsi Al-Quran. Ya. Anda ingin bahagia, perbanyak porsi Al-Quran. Bukan sebalik Al-Quran, sekedarnya, sesempatnya baca Al-Quran. Ini salah. Tidak menyisihkan waktu untuk baca Al-Quran ya. Apalagi kalau dalam Ramadan, hendaknya kita fokus baca Al-Quran. Baca, pahami maknanya, situlah kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan Allah akan berikan kita bahagia di dunia sebelum di akhirat. Ini saja kepada rekan-rekan sekalian yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.